Qala, tiba-tiba anaknya berkata, "Ya ummah, iktahimi." Tiba-tiba anaknya berkata, "Wahai ibunda, masuklah ke dalam panci tersebut. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah." Sungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Faktahamat, maka dia pun menceburkan diri dalam panci tersebut, akhirnya meninggal seluruhnya. Dia dan anak-anaknya mengeluarkan aroma yang sangat harum dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terjadi banyak kejadian-kejadian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi perjalanan Nabi di malam hari di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ada kejadian-kejadian. Di antaranya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, beliau diganggu oleh ifrit. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id. Beliau berkata, "Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan minal jinni. Ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min nar." Waktu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia diikuti oleh jin ifrit dengan membawa sebuah api yang menyala. Kullamal tafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Setiap Nabi berpaling melihat, maka Nabi melihat ifrit, ya. Faqalahu Jibril, maka Jibril berkata, jadi ifrit mengganggu. Afala u'allimka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tufiat syu'latuhu wa kharra li fihi. Maukah aku ajarkan kepada engkau, ya Rasulullah, suatu kalimat, suatu doa yang jika kau baca maka api yang dibawa Jibril tersebut akan mati dan dia akan tersungkur di atas mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, tentu wahai Jibril. Maka Jibril berkata, faqul, ucapkanlah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Sudah hafal doanya? Kalau dikejar ifrit baca doa ini, ya. Demikian juga di antara kejadian, banyak kejadian tapi kita tidak sebutkan semuanya. Di antara kejadian yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waktu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, Nabi mencium aroma yang sangat harum, ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam sunatnya, dalam musnadnya, demikian Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lamma kanatil lailatu allati usriya bi fiha." Tatkala di malam hari di mana aku diperjalankan di malam hari tersebut, atat alayya raihatun thayyibah. Tiba-tiba aku mencium aroma yang sangat harum. Faqultu ya Jibril, aku berkata, wahai Jibril, ma hadhihi raihatut thayyibah? Wahai Jibril, apa ini aroma wangi yang sangat harum? Qala, kata Jibril alaihissalam, hadhihi raihatu masyitati ibnati fir'auna wa auladiha. Ini adalah aroma masyitah, penyisir rambutnya putrinya Fir'aun dan juga wanginya anak-anaknya, anak-anak masyitah. Masyitah itu bukan nama, masyitah dalam bahasa Arab artinya penyisir. Apa namanya? Penyisir, ya. Penyisir putrinya Fir'aun. Fir'aun kaya raya, dia punya putri, tukang sisirnya juga spesial, ya. Salon di rumah, ya, tukang sisirnya ada sendiri, ya. Tukang sisirnya itu wanita yang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril berkata, "Bainama hiya tamshutu ibnata Fir'aun dzata yaumin." Pada satu hari wanita ini sedang menyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Idz saqatat al-midra min yadiha. Tiba-tiba jatuhlah sisir dari tangannya. Faqalat bismillah. Dan dia berkata apa? Bismillah. Dan demikian, ya, kalau kita misalnya mau hampir nabrak orang kita bilang bismillah. Kalau ada yang jatuh kita bilang apa? Bismillah, sunnahnya demikian, ya. Dan itu sunnah yang tersebar di Arab Saudi, ya. Kita kebiasaan kalau jatuh bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebenarnya bilang apa? Bismillah, ya. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, abi, waktu dia mengatakan bismillah dengan nama Allah, maka putri Fir'aun dengar. Dan dia komentar, dia berkata, maksudmu bapakku? Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama bapakku? Qalat la, kata masyitah, penyisir rambut putri Fir'aun, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tetapi yang saya sebut tadi adalah Rabbku dan Rabb bapakmu, yaitu Allah. Ya, Rabbnya Fir'aun juga Allah. Qalat ukhbirhu bidzalik. Qalat na'am. Maka dia ancam
tukang sisirnya tadi, putrinya ngancam, aku akan kabarkan bapakku tentang perkataanmu ini. Kata sang wanita, silakan. Fa akhbarathu fada'aha. Maka dia pun kabarkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun panggil dia. Qala ya fulana. Maka Fir'aun bertanya, wahai fulana, wa inna laki rabban ghairi? Apakah kau punya Tuhan selainku? Faqalat na'am. Kata wanita tersebut, iya. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku ada selain Tuhanku dan Tuhanmu Allah ya. Tuhanku Allah, Tuhanmu juga siapa? Allah. Ya. Fa amara bi nukratin min nuhasin fa uhmiyat. Kemudian akhirnya Firaun memerintahkan didatangkan sebuah qidr, sebuah panci besar ya, terbuat dari tembaga kemudian dipanaskan. Tsumma umira biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian Firaun memerintahkan agar Masitah ini, wanita ini dan anak-anaknya dilemparkan dalam panci yang panas tersebut. Mungkin berisi sesuatu yang sangat panas. Faqalat lahu, inna li ilaika hajatan. Maka wanita itu berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, aku punya permintaan kepadamu. Qala ma hajatuki, apa permintaanmu? Qalat uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid. Aku minta agar kau kumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kain kafan. Wa tadfinna, kemudian kau kuburkan kami. Qala dzaka laki alaina, akan kami lakukan. Fa amara bi auladiha, yang pertama dilemparkanlah anak-anaknya. Ya, dengan harapan sang ibu berubah pikiran, lihat anak-anaknya dilemparkan dalam sesuatu yang sangat panas, entah minyak yang panas, entah air yang panas, intinya dibunuh. Fa ulqu baina yadayha wahidan. Maka dilemparkanlah anaknya satu demi satu di hadapannya. Dia lihat semuanya. Ini ujian yang sangat berat ya. Firaun berharap dia berubah pikiran. Berat, satu persatu dilemparkan. Ila anintaha ila sabiyyin laha murda. Sampai akhirnya semua anaknya semua dilemparkan dan dia tetap tegar. Anaknya tinggal satu yang dia susui. Dia lagi gendong, lagi dia susui. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Waktu disuruh masuk ke dalam api, dalam panci yang panas tersebut, kayaknya wanita tersebut agak ragu ya. Kasihan anaknya tersebut. Dia tidak tega lihat anak kecilnya dilemparkan. Qala, tiba-tiba anaknya berkata, ya ummah, iktahimi. Tiba-tiba anaknya berkata, wahai ibunda, masuklah ke dalam panci tersebut. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Faktahamat, maka dia pun menceburkan diri dalam panci tersebut, akhirnya meninggal seluruhnya. Dia dan anak-anaknya mengeluarkan aroma yang sangat harum, dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya Rasulullah SAW melihat juga di perjalanannya rajulan qad jama'a hizmata hatabin 'azimah, seorang laki sedang mengumpulkan banyak kayu bakar. La yastati' hamlaha, setelah dia kumpulkan kayu bakar yang banyak dia tidak bisa memikulnya. Wa huwa yuridu an yazida alaihi, sementara dia ingin tambah lagi kayu bakarnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Siapa orang ini Jibril? Qala hadza rajul min ummatika takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu an yahmila 'alaiha. Ini orang banyak amanah orang-orang pada dia ya. Dia pengurus misalnya, menerima amanah dari orang, namun dia tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Dia sudah tidak bisa menunaikan amanah tersebut, dia masih ngumpulin lagi ya amanah tersebut. Ya, hati-hati kalau seorang misalnya ngumpulin sumbangan dari masyarakat ya, harus segera dia tunaikan amanah tersebut. Kalau tidak mampu jangan kumpulin terus tersebut, sementara kumpulin terus mereka tidak mampu untuk menunaikan amanah yang dia dititipkan kepadanya oleh masyarakat. Kemudian juga di antara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqaridha min nar." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang mereka dirobek, lidah-lidah mereka digunting dan bibir mereka digunting dengan gunting terbuat dari api. Kullama quridat adat kama kanat. Setelah digunting lidahnya, digunting bibirnya, digunting mulutnya, setelah digunting kembali lagi, digunting lagi kembali lagi. La yafturu anhu min dzalika syai'. Tidak berhenti sama sekali. Terus demikian. Nabi melihat kondisi tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Jibril, man haula?" Siapa orang-orang itu yang lisannya digunting, bibirnya seakan-akan Nabi diperlihatkan masa depan tentang orang-orang yang disiksa pada malam tersebut. Qala haula'i khutaba'u min ummatik.
Kata Jibril, mereka itu adalah khatib-khatib dari umatmu wahai Rasulullah. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan, wa yansawna anfusahum, dan mereka lupa tentang diri mereka sendiri, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Wa hum yatluna al-kitaba afala yaqilun, mereka baca Al-Qur'an namun apakah mereka tidak memahami isi Al-Qur'an? Ini peringatan kepada khatib-khatib, para penceramah-penceramah, para dai-dai. Ini peringatan khusus buat saya ya. Bahwasanya hati-hati tatkala menyampaikan, seorang berusaha untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kata Allah, apakah kalian menyampaikan kebaikan kepada orang lain ya, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Apa kalian tidak membaca Alkitab? Apa kalian tidak memahami isi Alkitab, yaitu Al-Qur'an ya? Jangan menjadi lilin yang memberi cahaya kepada orang lain sementara dia sendiri apa? Terbakar ya. Ya, betapa banyak orang menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, tapi dia tidak mengamalkannya. Betapa banyak orang share-share, ya, semangat nge-share, tapi tidak semangat mengamalkannya. Kalau Anda menulis status atau Anda menge-share, yang paling utama adalah share pada diri Anda sendiri untuk diamalkan sebelum di-share kepada orang lain. Ya. Apalagi sudah sampai pada derajat khatib, suka ceramah, menyampaikan, ya, khutbah. Ternyata menyelisih apa yang dia sampaikan.